Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang dimana banyak dari kaum muslimin terkadang tanpa disadari terjatuh dalam kesyirikan namun tidak disadari. Yaitu ada sebuah hal di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadahnya ini dia tidak menginginkan dari manusia pujian. Dia melakukannya ikhlas karena Allah. Ikhlas dari sisi bahwa tidak ada riya. Kemudian dia tidak ingin dipuji manusia. Namun ternyata apa yang dia lakukan tersebut menjadi sia-sia dan nanti di hari kiamat dia akan kehilangan pahala dan bahkan dia terancam untuk kemudian masuk dalam neraka. Karena pada hakikatnya apa yang dia lakukan tersebut ada dari bagian kesyirikan. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau yang luar biasa, Kitab Tauhid. Di situ ada sebuah bab yang sangat penting yang membahas tentang permasalahan ini. Di situ beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan sebuah bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Bab termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan ketika seorang manusia dengan amalan solehnya dia dengan amalan solehnya dia menginginkan untuk mendapatkan bagian dunia. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa orang ini dia di situ ikhlas melakukannya karena Allah. Mukhlis dia. Dari sisi mukhlisnya bagaimana? Dia tidak mengharapkan dengan itu pujian manusia. Dia tidak mengharapkan dengan amalannya tersebut agar didengar manusia dan yang lainnya. Nah, tapi ternyata dia dengan amalannya itu dia menginginkan materi. Nah, maka keikhlasannya dia melakukannya karena Allah. Namun dia menginginkan materi dari amalan tersebut. Dia menjadi imam masjid misalnya. Dia tidak peduli dengan pujian manusia, bacaannya bagus atau bagaimana. Dia beramal ikhlas. Namun keikhlasannya tidak sempurna. Hakikat yang dia inginkan dari amalan ini, dia tidak menginginkan bagian akhiratnya. Namun yang dia inginkan adalah dunia. Dan tidak sedikit kita menjumpai hal ini.
orang beribadah, orang melakukan sholat, rajin puasa dalam rangka agar dunianya dibuka, agar usahanya sukses, agar rezekinya lancar, agar sehat, mendapat kesehatan, keluarganya dan lain-lain. Dia tidak melakukan karena manusia, dia tidak ingin dipuji manusia dan yang lain. Dia ikhlas karena Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Annahu akhlasul ibadah wa lam yurid biha al-khalqa itlaqan. Falam yaqsud mura'at an-nas wa madhahum, bal qasada amran maddiyan." Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, ini orang ini ikhlas dalam beribadah. Dia tidak menginginkan ibadahnya itu makhluk, manusia secara mutlak. Dia tidak maksudkan dengannya riya. Dia tidak maksudkan dengan ibadahnya itu pujian manusia. Namun ternyata dia menginginkan dengan ibadahnya tersebut, dengan amalan saya tersebut, materi dunia. Nah, bagian dari dunia. Maka kata Syekh, fa ikhlasuhu laisa kamilan. Maka keikhlasannya tidak sempurna. Li'anna fihi syirkan. Karena di situ ada kesyirikan. Coba kita perhatikan. Ikhwani fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Orang ternyata berbuat ikhlas, namun ternyata di situ ada kesyirikan. Dia berbuat, bisa jadi dia tidak mengharapkan pujian manusia, namun dia tidak ada sama sekali terpikir bahwa dengan ibadah tersebut dia mendapatkan bagian akhirat. Tidak ada sama sekali. Pikirannya hanya dia ini bagaimana dengan itu rezekinya lancar di dunia misalnya. Bagaimana perdagangannya lancar, usahanya sukses, atau dia mendapatkan materi. Itu pikirannya. Makanya kata Syekh, li'anna fihi syirkan. Di situ dalam perbuatan ini ada kesyirikan. Walakin laisa kasyirki riya. Yurid an yumdah bitaqarrub ilallah. Namun kesyirikannya tidak seperti kesyirikan orang yang melakukan riya, yang dia ingin dipuji. Dia bertaqarrub kepada Allah dengan amalannya ini, dia ingin dipuji. Tidak seperti ini. Wa hadza lam yurid madhan nas. Orang ini menginginkan untuk dipuji manusia. Bal ni'an aqal minar riya. Bahkan dia menginginkan perkara yang rendah, yang lebih kecil dari riya. Dia menginginkan dunia. Maka hati-hati dalam perkara ini ketika kita beribadah. Kemudian hilang. Jadi dalam beribadah jangan sampai kita ini hilang harapan atau tujuan atau keinginan mendapatkan bagian akhirat. Tidak sedikit orang ikhlas karena Allah, namun tidak terpikir sama sekali di benaknya bagian akhiratnya. Ya sholat, puasa dan yang lainnya, bersedekah, berzakat. Namun dalam rangka agar dunianya lancar. Nah, lantas bagaimana hal ini? Kalau begitu, bagaimana dengan sekian ayat yang menyebutkan bahwa orang bertakwa itu Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari problema yang dihadapi, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang dia tidak duga.
Artinya di sini ayat ini kan menyebutkan bahwa problematika dunia, getir dan pahitnya dunia ketika seorang mendapatkan kendala, mendapatkan ujian di dunia. Maka ujian atau hal-hal ini akan hilang dengan takwa. Berarti orang bertakwa, ya kan dia diantaranya agar dia mendapatkan jalan keluar dari kepelikan yang dihadapi di dunia. Lantas apakah kita syirik? Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Di situ ada sekian ayat atau sekian nas atau sekian hadis yang tidak melarang orang untuk beribadah. Namun dalam ibadahnya dia juga dipersilakan untuk mencari dunia. Sebagaimana ayat tentang haji, kita mengetahui bagaimana orang berhaji. Dalam ayatnya Allah menyebutkan, "Walaisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan minallah aw fadlan min rabbikum." Nah, dan tidak ada dosa bagi kalian untuk kemudian kalian mencari fadl min rabbikum, utamaan, yaitu untuk mencari ma'isyah. Nah, ketika berhaji atau berumrah, kemudian dia di situ sambil berdagang dan yang lainnya. Ini ayat yang menyebutkan Allah tidak melarang. Lantas bagaimana dengan tadi disebutkan seseorang ikhlas tapi tujuannya dunia kok malah syirik? Nah, di sini yang perlu kita ketahui, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini tentang minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk dari kesyirikan ketika seseorang beramal dengan amalan akhirat, dengan amalan-amalan saleh, tapi dia menginginkan dunia, yaitu di hatinya itu tidak ada sama sekali dia tujuan untuk mendapatkan bagian akhirat. Ini yang benar. Nah, terbukti ketika dengan amalan solehnya yang dia itu lakukan karena Allah, namun tidak terbayang di benaknya sedikit pun, tidak ada sama sekali niatannya dengan amalan soleh itu dia mendapatkan jannah, mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kelak di hari akhirat. Dia melakukannya karena dunia. Maka ketika dunia yang dia harapkan tersebut dengan amalan ibadahnya yang bisa jadi dia ikhlas, tidak mengharapkan pujian manusia, ternyata bagian dunianya dia tidak dia tidak dapatkan. Nah, di sini letak ujiannya. Di sini letak seseorang dikatakan kapan dia beramal soleh, di situ dia juga mencari dunia, ikhlas dan tetap mendapat pahala, dan ini bukan bagian dari kesyirikan. Dengan seseorang yang melakukan amalan ketaatan, dia menginginkan dunia dari amalan tersebut, dia ada keikhlasan pada amalan tersebut, namun dia masuk dalam kesyirikan, dia berdosa, dia terancam dengan neraka ketika dia tidak mendapatkan dunianya. Jenis yang pertama, dia tujuannya ibadah, tujuan utama ibadah karena Allah dan dia berharap di sisi Allah. Kemudian di situ dia berusaha untuk meraih dunianya. Nah, seperti contoh kecilnya adalah haji atau umrah. Maka ketika
dia berdagang atau yang lainnya. Namun qadarullah ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dia tidak sukses, gagal. Dagangnya misalnya tidak laku dagangannya. Atau dia tidak mendapatkan bagian dunianya, materinya. Atau sedikit tidak seperti yang diharapkan. Orang yang pertama, jenis pertama yang dia tetap mendapatkan pahala, dia tidak peduli dengan hal itu. Karena tujuan utamanya adalah ibadah karena Allah. Karena mengharap wajah Allah, dia berharap jannah. Ketika dunia dia tidak dapatkan, dia biasa. Dia tidak meninggalkan amalan tersebut. Maka yang demikian tidak tercela. Yang demikian ini yang Allah sebutkan dalam sekian ayat, silahkan orang untuk mencari dunia ketika dia melakukan amalan-amalan soleh. Seperti itu. Kita mengetahui dalam jihad yang syar'i yang memang betul-betul sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama ini, bukan jihad atau bukan amalan yang digembar-gemborkan sebagai jihad, namun hakikatnya itu adalah perbuatan terorisme. Bukan itu, tapi jihad yang benar-benar syar'i. Kita mengetahui bahwa dalam jihad tersebut sekian hadis Rasulullah memberikan targhib ya dengan untuk berjihad, memberikan motivasi, mendapatkan ghanimah, mendapatkan barang orang yang dia bunuh dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Itu juga bagian dari dunia. Nah, maka kembali kepada permasalahan kita. Hal-hal yang seperti itu akan tampak. Mana orang yang benar, mana orang yang tetap berpahala, mana orang yang diperbolehkan oleh syar'i ketika melakukan amalan soleh dan dia mendapatkan bagian dunia, dia ada tujuan dunianya, namun yang tujuan utamanya adalah negeri akhirat karena Allah. Dengan yang tadi yang kedua, dia ikhlas. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, namun dia menginginkan dunia, lupa dengan akhiratnya. Itu akan terbedakan ketika dia mendapatkan atau tidak. Yang kedua, ketika dia sholat atau puasa atau yang lainnya dalam rangka rezekinya dilapangkan, ternyata rezekinya Allah uji dia masih belum dilapangkan. Akhirnya dia marah. Akhirnya dia kecewa. Akhirnya dia tinggalkan amalan ibadah yang tadi yang dia lakukan bukan mengharapkan pujian manusia. Ikhlas, ada keikhlasan. Dia marah ternyata nggak dapat bagian dunianya. Nah, hal ini yang diisyaratkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang beliau sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhir. Ta'isa wantakas wa idha syika falan taqash. Nah, al-hadis. Coba kita perhatikan di sini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ta'isa, celaka, nah, binasa, abdud dinar, celaka hambanya dinar. Dinar yaitu logam atau keping emas.
Celaka hambanya dirham, ta'isa abdud dirham. Celaka hambanya dirham. Dirham keping atau logam perak. Celaka ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya al-khamisah. Al-khamisah yaitu pakaian ya yang indah. Celaka hambanya al-khamilah. Al-khamilah yaitu semacam kayak permadani. Seperti itu. Ini hal-hal ini semua kan menunjukkan bukan hanya sekedar dirham, dinar, atau pakaian yang indah, atau permadani yang indah. Tapi ya dunia. Ini hanya permisalan saja. Nah, bagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini? Celaka hambanya dinar, dirham, celaka hambanya khamisah, celaka hambanya khamilah, celaka hambanya dunia, budak dunia. Cirinya budak dunia ini dia radiyah. Kalau dia diberi mendapatkan bagian dunianya, radiyah, dia ridha, dia puas, dia senang. Wa illam yu'ta sakhir. Kalau dia tidak mendapatkan, tidak diberi, maka dia marah. Nah, ini yang menjadi salah satu tolak ukur kapan orang berbuat dengan amalannya, di situ dia bisa mendapatkan pahala, atau dengan amalannya, amalan saleh, dia sebaliknya terjatuh ke dalam kesyirikan. Yaitu ketika dia tidak mendapatkan. Orang jenis ini ketika dia tidak mendapatkan bagian dunianya, ternyata dia sholat, puasa, buka restoran, atau buka toko baju atau yang lainnya, masih nggak laku-laku. Sudah sholatnya sudah rajin, puasanya sudah rajin, sodakonya. Dia marah, dia kecewa. Akhirnya ditinggal misalnya. Berujung akhirnya dia sudah malas. Percuma saya sholat atau percuma saya sedekah. Nah, lihat ini. Di situ akan tampak bahwa sedekah yang dia lakukan bisa jadi ada keikhlasan kepada Allah. Dia tidak mengharapkan pujian manusia dalam sedekahnya atau dalam puasanya, tapi dia inginnya dunia. Lupa akhiratnya sama sekali, tidak tergambar sama sekali di benaknya agar mendapatkan akhirat. Amalannya betul-betul karena dunia. Padahal dia ikhlas. Namun keikhlasannya ini tidak sempurna, tercoreng. Dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian manusia. Seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa, ya karena Allah. Tapi agar Allah itu membukakan dunianya, memperlancar rezekinya, ini dia. Ketika didapat, dia marah, dia kecewa. Ada pun yang satunya yang betul-betul dia ikhlas, dan dia dengan keikhlasan tersebut, namun dia tetap juga berusaha mencari rezeki, mengharapkan dunia. Ketika di dunianya dia tidak dapat, materi dia tidak dapatkan, dia terus berbuat. Dia tidak sedih, karena dia paham bahwa dia dengan amalan salehnya itu dia juga berharap apa yang ada di sisi Allah di akhirat berupa jannahnya, kenikmatan yang abadi yang kekal. Ini dia tidak lupakan. Dia ketika kehilangan dunia pun dia tetap beramal. Dia tidak kecewa. Dia tidak sedih. Dia tidak kemudian meninggalkan amal. Ikhwani fillah wa akhwati fi rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat. Dalam hadis yang tadi kita bacakan barusan, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham. Ini kan jelas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di sini ternyata ada seorang itu yang menghambakan kepada dinar, kepada dunia. Di situ berarti ada abdun, itu kan hamba. Berarti ada ubudiyah, penghambaan. Dia tidak menyembah dan rukuk kepada dinar, kepada dirham, kepada permadani yang indah. Dia tidak sujud kepada dunia materi-materi ini, material-material ini. Di situ sudah jelas Rasulullah SAW menyebutkan ada bentuk ubudiyah, penghambaan. Bagaimana bentuk penghambaan? Ketika dunianya lebih dia utamakan dari akhirat. Hati-hati ya ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah.
Ketika seorang mencari dunia sampai akhirnya melupakan urusan agama, terkalahkan urusan agama. Hati-hati. Di situ ada bentuk dari sekian bentuk-bentuk penghambaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai sesembahan. Nah, hawa nafsunya sebagai sembahan. Bagaimana orang mau sujud dan rukuk kepada hawa nafsunya? Tidak ada. Dari sini kita mengetahui bentuk ibadah bukan hanya sekedar sujud, rukuk. Nah, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ketika hawa nafsunya yang dia dahulukan, ketika hawa nafsunya yang dia utamakan dibandingkan akhiratnya, dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengherankan, tidak sedikit dari para ulama yang menjadikan ayat ini dan hadis yang lain yang tadi itu sebagai dalil bahwa termasuk syirik ketika seorang menjadikan hawa nafsu untuk urusan dunia, entah kedudukan, entah materi dan yang lainnya. Itu melebihi dan mengalahkan urusan agama. Termasuk dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Dia tahu ini adalah dosa, maksiat, namun dia masih melakukan. Hawa nafsunya mengalahkan. Ada jenis dari kesyirikan bersifat umum. Nah, ini sebagian disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini juga yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid di syarh kitab Tauhid. Sehingga hati-hati ya ikhwan dalam masalah hawa nafsu, dalam masalah dunia. Ingat, tauhid dan sebaliknya lawan dari kesyirikan itu masih banyak hal-hal yang orang mengira itu bukan kesyirikan namun ternyata bagian dari kesyirikan. Atas dasar ini saya pribadi menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dan akhwat untuk jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk terus senantiasa bersemangat menuntut ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu agama yang lainnya. Karena ternyata bisa jadi sesuatu yang menurut kita biasa ternyata itu bagian dari kesyirikan tanpa kita sadari. Coba lihat, kemaksiatan. Nah, mengutamakan dunia. Seperti itu. Ada yang demikian itu bagian dari jenis kesyirikan. Hingga barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka namina shawab aminallahi wahdah wa makana minal khata' amini wa minasyaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.